Sejarah awal permusuhan SH Trate dan SH Winongo Madiun. Sejarah persaudaraan Setiahati disingkat SH berawal pada tahun 1903, yaitu dengan didirikannya Persaudaraan Sedulur Tunggal Kecer di Kampung Tambak Gringsing, Surabaya oleh almarhum Bapak Ki Ngabehi Surodiwiryo dengan nama kecilnya Mas Dan. Saat itu nama permainan seni pencaksilatnya adalah Joyo Gendilo dan hanya dengan 8 murid didahului oleh 2 saudara yaitu Noto atau Gunaidi atau adik kandung Ki Ngabehi Surodiwiryo dan Kenevel Belanda. Pada tahun 1915, nama permainan seni pencaksilatnya berubah menjadi Joyo Gendilo Cipto Mulyo. Organisasi itu mendapat hati di kalangan masyarakat pada tahun 1917 setelah melakukan demonstrasi pencaksilat terbuka di alun-alun Kota Madiun dan menjadi populer di masyarakat karena memiliki gerakan unik penuh seni dan bertenaga. Pada tahun 1917, Joyo Gendilo Cipto Mulyo berganti nama dengan Setiahati. Pendiri perguruan tersebut meninggal pada tanggal 17 November 1944 dalam usia 75 tahun. Dengan meninggalkan wasiat supaya rumah dan pekarangannya diwakafkan kepada Setiahati dan selama Bung Ngabehi Surodiwiryo masih hidup tetap menetap di rumah tersebut dengan menikmati pensiun dari perguruan tersebut. Pada tahun 1922, Ki Hajar Harjo-Utomo yang merupakan murid terbaik dari Ki Ngabehi Surodiwiryo, atas restu beliau, dia mendirikan Persaudaraan Sport Club. Inti dari Sport Club ini juga untuk menghimpun kekuatan daripada rakyat Indonesia untuk menentang penjajah yang pada saat itu dijajah oleh Belanda. Kegiatan yang mulia ini tercium oleh pemerintah kolonialisme. Belanda tidak ingin ada organisasi kemasyarakatan yang ingin membuat kegiatan imperialismenya terganggu. Oleh karena itu, Belanda menggunakan cara divide et impera, yakni menghasut rakyat sekitar bahwa sport club yang didirikan Ki Hajar Harjo-Utomo itu adalah SH Merah. Sedang kata merah pada saat itu sangatlah identik dengan istilah komunis, apalagi itu di kota Madiun. Tak pelak rakyat pun sangat terganggu, mereka terhasut dan sangat membenci sport club tersebut. Oleh karena itu, Ki Hajar Harjo-Utomo meminta arahan dari gurunya Ki Ngabehi Surodiwiryo. Atas restu beliau, dia mengubah nama Persaudaraan Sport Club menjadi Persaudaraan Setiahati Trate agar persepsi masyarakat berubah dan kembali ikut berjuang untuk merebut kemerdekaan. Di akhir hayatnya, Ki Ngabehi dimakamkan di Desa Winongo Madiun dengan batu nisan garnit dengan dikelilingi bunga melati, dan oleh berbagai kalangan makam Ki Ngabehi dijadikan pusat dari perguruan Setiahati. Dan pada tahun 1922, murid Ki Ngabehi Surodiwiryo mendirikan Setiahati Trate sebagai respon untuk mengembangkan pencaksilat dengan ideologi ke-SH-an. Dalam sejarah berikutnya, Belanda berhasil menangkap Ki Hajar Harjo-Utomo dan membuangnya di Digul. Meskipun dibuang ke Digul, perlawanan anak-anak SH kepada Belanda tidak pernah padam. Pasca wafatnya Eyang Suro, kegiatan SH asli mengalami kemunduran hingga pada akhirnya RDH Suwarno atas niat baik menghidupkan kembali organisasi SH supaya tidak lenyap di negeri sendiri. Beliau memberi tambahan kata tunas muda di depan kata SH yang bermakna SH telah bersinar kembali, sedangkan tambahan Winongo adalah nama desa di kota Madiun tempat berdirinya daripada SH Winongo tersebut. Bertentangan ideologi memulai memuncak ketika pendiri SH meninggal, yang mana konflik tersebut dimotori oleh 2 murid kesayangan
Ki Ngebei Surodiwiryo yang mengakibatkan pecahnya SH dan terbagi dalam dua wilayah teritorial, yaitu SH Winongo yang tetap berpusat di Desa Winongo dan SH Trate di Desa Pilangbangau, Madiun. Konflik kedua murid merambat sampai akar rumput, sampai sekarang yang dipenuhi rasa kebencian satu sama lain. Belum lagi konflik diperparah kepentingan politik dan perebutan basis ekonomi. Basis pendukung antar kedua perguruan dibedakan oleh perbedaan kelas juga. SH Winongo berkembang dalam alam perkotaan dan basis pendukungnya adalah para bangsawan atau priyayi, sedangkan SH Teratai berkembang di wilayah pedesaan dan pinggiran kota. Perpecahan kedua perguruan tadi juga terletak dalam strategi pengembangan ideologi, yang satu bersifat eksklusif, sedangkan Harjo Utomo ingin membangun SH yang lebih bisa diterima masyarakat bawah guna melestarikan perguruan. Melihat dari latar belakang tersebut, konflik yang terjadi adalah konflik identitas, yang mana kedua perguruan tersebut saling mengklaim kebenaran pembawa nilai ideologi SH yang orisinil dan menganggap dirinya yang paling baik dan benar. Klaim kebenaran terus-menerus direproduksi sehingga membentuk praktek-praktek diskursif yang saling menyalahkan satu sama lain.